Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir mata kuliah penambangan data yang berjudul yaitu Customer Segmentation dengan Algoritma K-means. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat. Nama saya Galang Vinto Energi. Oke, lanjut ke latar belakang. Setiap pelanggan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada pelanggan yang memiliki pendapatan tinggi tetapi jarang belanja. Ada juga pelanggan yang memiliki pendapatan sedang namun sangat aktif melakukan pembelian. Apabila seluruh pelanggan diperlakukan dengan strategi pemasaran yang sama, maka perusahaan berpotensi mengeluarkan biaya promosi yang kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan proses segmentasi pelanggan, yaitu mengelompokkan pelanggan berdasarkan kemiripan karakteristik mereka. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah data mining, khususnya teknik clustering. Pada penelitian ini, kami menggunakan algoritma K-means karena algoritma ini mampu mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan tanpa memerlukan label kelas sebelumnya. Selain itu, K-means memiliki proses yang sederhana, waktu komputasi yang cepat, dan banyak digunakan dalam berbagai penelitian segmentasi pelanggan. Dataset. Kami menggunakan dataset yang bersumber dari Kaggle yang jumlah datanya yaitu 200 pelanggan. Yang di dalamnya ada atribut customer ID, gender, umur, annual income, spending score. Selanjutnya yaitu alor. Yang pertama yaitu file. Fungsi file yaitu berupa widget digunakan untuk mengimpor dataset ke dalam Orange Data Mining. Pada penelitian ini dataset yang digunakan adalah Mal Customer Segmentation dataset yang diperoleh dari Kaggle tadi. Dataset tersebut yang berisi 200 data pelanggan dengan atribut Customer ID, Gender, X, Annual Income, Spending Score. Selanjutnya yang kedua yaitu data table. Widget data table digunakan untuk melihat isi dataset sebelum dilakukan proses pengolahan, yaitu isi dari dataset Mall Customer Segmentation tadi. Yang selanjutnya yaitu pre-process. Widget pre-process digunakan untuk melakukan processing data sebelum proses clustering. Pada penelitian ini, di dalam pre-processing ini hanya dilakukan normalisasi data. Mengapa perlu menormalisasi? Karena nilai setiap atribut berbeda. Contoh, ada X, yaitu ada atribut 20 sampai 70, annual income misal 15 sampai 137 dan spending income ada skor 1 sampai 99. Jika tidak dinormalisasi, maka atribut dengan angka paling besar akan lebih dominan saat menghitung jarak Euclidean. Yang selanjutnya yaitu algoritma intinya K-mean. Widget K-mean digunakan untuk menentukan jumlah klaster, menghitung centroid, mengelompokkan pelanggan berdasarkan kemiripan. Pada penelitian ini kami menggunakan 4 klaster, yaitu K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4, dan K sama dengan 5. Selanjutnya yaitu data table. Data table di sini digunakan untuk melihat hasil clustering, yaitu hasil dari proses K-mean tadi. Nanti bisa dilihat datanya di data table yang ini. Selanjutnya yaitu scatter plot. Scatter plot digunakan untuk visualisasi hasil clustering. Yang selanjutnya yaitu Silhouette plot.
Silhouette plot digunakan untuk mengevaluasi kualitas clustering. Hasil clustering. Yang pertama yaitu menggunakan K sama dengan 2. Pada percobaan pertama menggunakan K sama dengan 2, seluruh data pelanggan dibagi menjadi 2 kelompok besar. Dari scatter plot terlihat bahwa pemisahan data cukup jelas, namun hanya menghasilkan 2 kelompok yang sangat umum. Artinya pelanggan dengan kelompok karakteristik yang berbeda masih berada dalam kelompok yang sama. Sebagai contoh, pelanggan dengan pendapatan tinggi tetapi jarang berbelanja masih berada dalam satu klaster dengan pelanggan yang memiliki pendapatan tinggi dan sering berbelanja. Selanjutnya yaitu K sama dengan 3. Pada percobaan kedua menggunakan K sama dengan 3, data mulai terbagi menjadi 3 kelompok. Dibandingkan K sama dengan 2, hasil clustering menjadi lebih baik karena mulai terlihat adanya perbedaan karakteristik antar pelanggan. Namun demikian, masih terdapat beberapa data yang berada di batas antar klaster sehingga pemisahannya belum optimal. Dari silhouette plot juga terlihat bahwa kualitas klaster sudah lebih baik dibandingkan K2. Hasil silhouette plot K3 lebih baik daripada yang K2 tadi. Selanjutnya yaitu hasil clustering K4. Pada percobaan keempat ini hasil clustering menunjukkan pemisahan yang paling seimbang. Scatter plot memperlihatkan bahwa setiap kelompok pelanggan memiliki area yang cukup jelas dan tidak terlalu banyak saling bertumpuk. Dari silhouette plot juga terlihat bahwa sebagian besar data memiliki nilai silhouette plot positif. Yang negatif jarang, hanya sedikit-sedikit. Yang menunjukkan bahwa data sudah berada pada klaster yang sesuai. Yang percobaan yang terakhir yaitu K sama dengan 5. Pada percobaan ini, jumlah klaster memang menjadi lebih banyak sehingga segmentasi terlihat lebih rinci. Namun dari silhouette plot terlihat bahwa terdapat klaster yang memiliki nilai silhouette sangat rendah, bahkan mendekati negatif. Sangat banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa data lebih dekat dengan klaster lain dibandingkan klaster tempat data tersebut berada. Selanjutnya hasil akhir. Berdasarkan hasil analisis, kami memilih K sama dengan 4 karena menghasilkan pemisahan klaster yang paling seimbang dan mudah diinterpretasikan. Scatter plot pada slide ini menunjukkan bahwa data pelanggan berhasil terbagi menjadi 4 kelompok yang memiliki karakteristik berbeda. Setiap warna pada grafik menunjukkan satu klaster pelanggan. Perbedaan posisi antar klaster menunjukkan bahwa pelanggan memiliki pola pendapatan dan perilaku belanja yang berbeda-beda, sehingga perusahaan dapat memberikan strategi pemasaran yang lebih sesuai pada setiap kelompok. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Kamen berhasil mengelompokkan pelanggan menjadi 4 klaster berdasarkan karakteristik usia, pendapatan tahunan, dan tingkat pengeluaran. Setiap klaster menunjukkan karakteristik pelanggan yang berbeda sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif. Selain itu, penggunaan aplikasi Orange Data Mining mempermudah proses analisis karena menyediakan visualisasi yang mudah dipahami serta mendukung proses clustering secara efisien. Kedepan, penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan dataset yang lebih besar atau menggunakan algoritma Kamen
dengan algoritma clustering lainnya. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.